Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Ustaz, kita mau tanya-tanya lagi, Ustaz, seputar kesehatan. Nah, kali ini menyangkut masalah persendian dan anggota gerak, Ustaz. Karena banyak pertanyaan yang masuk juga, itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang ngerasa sakit di lutut, Ustaz. Iya. Lutut dan kaki, terutama bangun tidur pagi-pagi katanya, Ustaz. Itu kenapa, Ustaz? Ya, bismillah. Ini para jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang persendian, maka kita harus kembali kepada hukum asal. Nah, hukum asal yang pertama adalah waktu duha. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa sholat duha itu adalah menginfakkan semua persendian kita kepada Allah. Maka ini menjadi hukum asal ya tentang penyakit ya atau menjadi obat terhadap persendian itu sendiri. Nah, yang kedua, hukum asalnya adalah sholat malam dan bangun tidur. Ya, karena biasanya persendian kita ya terjadi atau nyeri pada persendian itu terutama di usia 50 ke atas. Nah, itu karena efek dari adab bangun tidur yang tidak tepat. Nah, makanya Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana adab bangun tidur. Nah, salah satunya membaca doa, ya, udah gitu mengucap kedua mata kita, dan yang ketiga itu membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Nah, ini tujuannya adalah supaya ketika bangun tidur kita duduk tenang dulu. Duduk tenang baru beraktivitas. Nah, ini hukum asal tentang persendian itu sendiri. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya, mengatasi penyakit persendian. Kalau dalam kajian At-Tibbun Nabawi dikatakan bahwa penyakit persendian dikatakan irqun nasa. Irqun nasa itu adalah penyakit persendian yang ciri-cirinya kata Nabi dari pinggang ya sebelah kanan turun ke kaki, lalu pindah ke pinggang sebelah kiri dan turun ke kaki, dan akhirnya terjadilah pengkristalan yang nyeri di persendian. Nah, maka dikatakan obatnya adalah pinggang bagian kanan dari domba ya, domba Arab. Nah, kenapa? Karena mengandung vitamin B kompleks yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau kita mau, maka konsumsilah vitamin B kompleks ya. Kalau misalnya, wah saya tidak mau dengan yang sintetis, bagaimana dengan, nah itu salah satunya nanti ada di beberapa herbal, bisa habatus sauda, ya bisa juga ada madu, ya. Udah gitu juga kalau kearifan lokal bisa ada rosella, teh rosella, ini juga cukup efektif untuk masalah persendian. Ya, itu bisa diatasin. Nah, lalu berikutnya dengan cara tindakannya apa lagi? Ya, caranya kalau tadi adalah herbalnya, tindakannya lakukanlah pembekaman. Ya, penyakit persendian itu bisa dilakukan dengan pembekaman sesuai dengan urutannya yang kata Nabi, dari pinggang terus ke kaki. Berarti urutannya dari pinggang ke kaki. Ya, ke setiap persendian-persendian itu lakukan pembekaman. Ya, itu insya Allah sangat manfaat. Berarti terapinya hampir sama dengan masalah asam urat ya, Ustaz? Iya, ya betul. Terapinya hampir sama dengan asam urat, ya cuman penyebabnya yang membedakan. Jadi terapi persendian itu hampir sama. Itu insya Allah. Kalau masalah peradangan pada persendian, Ustaz, kan ada sampai bengkak begitu, Ustaz. Itu apa masih sama, Ustaz? Nah, itu juga bisa, ya itu sama. Biasa kalau orang dikatakan rematik, ya atau juga bisa dikatakan encok. Nah, itu bisa. Jadi selain dia dilakukan terapi tadi, bisa dikompres ya pakai deker itu. Kalau misalnya pembengkakannya ada di lutut, pakai deker untuk pemain sepak bola itu, ya bisa dikasih minyak habat dihangatin. Ya, minyak habat dihangatin lalu diolesin, dan ketika malam dia pakai deker tersebut, itu insya Allah bisa mengatasi nyeri. Tapi yang pasti ya dibantu dengan bekam, tapi bukan di titik yang sakitnya, diambil misalnya 4 jari ke atas, 4 jari ke bawahnya, nah supaya bisa hilang nyeri persendiannya insya Allah. Kalau pemijatan sendiri apa bisa, Ustaz? Ya, untuk pemijatan bisa, tapi yang diambil adalah timbal baliknya, saraf timbal baliknya. Contoh begini para jemaah, ya kalau kita bicara tentang persendian, misalnya persendian kita sini sakit, ya lutut kita yang sakit, ya baik kiri maupun kanan kita yang sakit. Nah, kita bisa ambil dari timbal baliknya, ya jadi bisa ambil dari siku kita ambil seperti ini. Nah, bisa kita tekan atau digosok, ya digosok. Nah, ini sangat manfaat dalam persendian kita, ya jadi bukan titik yang sakitnya untuk kita tekan. Nah, maka yang pertama adalah timbal baliknya. Jadi posisinya sama. Dalam terapi kesehatan itu ada namanya titik timbal balik. Ya, jadi misalnya ini kaki, ini tangan, nah ini posisinya sama. Ya, kalau ini depan, nah ini yang diambil. Ya, kalau ini yang sakit, maka ini yang diambil. Nah, jadi diambil timbal baliknya, bukan bagian yang sakitnya. Oh, Masya Allah. Berarti pemijatannya juga harus sesuai ya, Ustaz ya? Ya. Pada titik-titiknya ya, Ustaz? Ya, biar tepat sasarannya insya Allah. Masya Allah. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Masih berhubungan sepertinya. Itu ibu-ibu banyak yang mengeluhkan jari-jari jemarinya kaku, Ustaz. Kadang malam atau pagi hari. Itu penyebabnya apa, Ustaz? Ya, persendian atau jari-jari itu penyebabnya salah satunya adalah ibu-ibu itu sering nyuci piring, terutama dari jam 8 malam sampai jam 10 malam.
ya. Jadi biasa sering cuci piring pakai sabun segala macam. Nah, jadi akhirnya ada respon di dalam persendiannya atau jari-jarinya ya, yang perubahan yang sangat signifikan dari panas langsung ke dingin. Nah, untuk awal sih tidak terasa, tapi biasa terakumulasi. Ya, terakumulasi ya sampai akhirnya terasa nyeri hebat dan bahkan kadang sampai bengkok. Nah, terus solusi ya, solusinya bagaimana dalam Islam? Nah, solusinya itu kita kembali lagi dengan kajian-kajian kita yang lalu, yaitu dengan jemur. Nah, jemur pagi ya, kita sampai bisa tekan seperti ini ya. Nah, kita seperti ini ya, atau begini ya, atau kita putar. Ya, kita putar, nah sampai di sela-sela kuku ini kita bersihin. Ya, nah kita bersihin di sela-sela kuku ini. Nah, jadi pakai kuku kita, nah kita aduk. Nah, ini sangat efektif. Ya, jadi kanan kirinya dibersihkan, ini dibersihkan sambil ditekan. Nah, ini insya Allah sangat efektif. Masya Allah. Nah, terakhir pertanyaannya Ustadz, ini pasien stroke Ustadz, banyak yang mengalami juga di masalah jari-jari juga Ustadz. Nah, itu terapi-terapi yang bisa dilakukan untuk jari-jari bagaimana Ustadz? Ya, nah terapi untuk jari-jari untuk pasien stroke tadi bisa dilakukan juga hal yang sama. Ya, misalnya dia tadi ya sering menekan, ya saling bersilangan, ya makanya kenapa kita harus suruh berzikir ini sebenarnya untuk merespon saraf kita. Nah, ini diputar, ya bisa kalau misalnya sulit, nah bisa pakai alat, misalnya pakai pulpen atau pensil, hanya di sekitar diputar untuk dirangsang, jangan terlalu keras. Ya, dia hanya fungsinya untuk merangsang saraf. Nah, sekali-sekali untuk merangsang kaki, karena memang ada dalam Tibun Nabawi itu dengan listrik. Ya, tapi kita tidak tahu voltasenya. Ya, jadi bisa pakai es batu, ya dikasih air, ya itu direndam. Nah, kaki kita dicelupin sejenak, ya untuk merespon aja, merespon saraf-sarafnya untuk apa? Jadi seperti saraf itu dikejut. Oh, iya. Nah, nanti diangkat, tarik. Nah, sehingga nanti akan ada respon di timbal baliknya. Ya, udah itu senam seperti yang lalu. Kita misal pakai air mineral, botol air mineral, ya kita angkat, nah sampai kita remes, atau pakai bola. Nah, sebenarnya banyak cara insya Allah. Yang penting adalah lakukan itu selalu istiqomah, karena penyakit itu datangnya juga bertahap, dia juga keluar pasti akan bertahap insya Allah. Dan kalau penderitanya belum sanggup mungkin bisa dibantu ya Ustadz ya? Ya, kalau penderitanya belum sanggup dibantu. Nah, makanya di sini ya ada terapi yang terapi bersama dalam artian butuh bantuan. Ya, karena dia tidak bisa mengangkat, ya berarti harus dibantu. Ya, yang pasti tadi tetap harus dilatih insya Allah. Masya Allah, banyak sekali informasinya yang kita dapatkan hari ini Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Jazakallah khair. Insya Allah semoga manfaat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehat Nabawi, ayo klik dulu tombol subscribe dan icon lonceng di pojok kanan atas untuk mendapatkan notifikasi video baru di channel Sehat Nabawi.